Kombinasi dari berbagai sektor menyebabkan pejabat tetap melakukan korupsi walaupun sudah memiliki kekuasaan dan kekayaan signifikan. Penyebabnya bisa berasal dari dirinya sendiri, yaitu faktor internal berupa sifat serakah, tamak, rakus, gaya hidup yang berlebihan, dan moral yang lemah. Kemudian juga dari faktor eksternal dari di luar pejabat tersebut bisa berupa sosial, hukum, politik, ekonomi, dan organisasi. Seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Keserakahan yang ditimpali dengan kesempatan maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak melakukan menimbulkan efek jerah. Kemudian, dampak korupsi juga sangat merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bayangkan, korupsi itu mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya lari ke kantong pribadi pejabat korup, menyebabkan kekurangan sumber daya program-program yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi juga dalam sektor publik ini menyebabkan penurunan kualitas pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi, bayangkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas itu dialihkan sehingga masyarakat tidak mendapatkan layanan. Korupsi juga memperburuk timpangan ekonomi sosial masyarakat. Pejabat yang korup itu memperkaya diri sendiri dan kelompok mereka, sementara masyarakat umum tetap miskin. Jadi menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Kemudian juga korupsi mengurangi efisiensi ekonomi. Bayangkan, investor lokal maupun asing mungkin bisa enggan menanamkan modal jika terdapat biaya transaksi yang menyebabkan mereka enggan menanam modal. Kemudian juga korupsi ini juga akan merusak tumbuhan ekonomi jangka panjang karena adanya biaya transaksi tersebut. Jadi korupsi juga akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Masyarakat tidak percaya dan akan mengurangi partisipasi warga dalam proses demokrasi. Kemudian dengan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan layanan publik yang buruk, masyarakat miskin yang menjadi yang paling terdampak. Mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang akan memadai, sehingga siklus kemiskinan terus berlanjut. Korupsi juga dapat berdampak negatif pada lingkungan. Bayangkan jika ada penyuapan mengabaikan peraturan lingkungan sehingga akan menyebabkan lingkungan rusak. Korupsi juga yang pada akhirnya akan melemahkan institusi hukum dan mekanisme pengawasan. Mengapa? Jika aparat lembaga pengawasan itu terlibat dalam korupsi, maka upaya untuk memberantas korupsi menjadi tidak efektif dan impunitas bagi pelaku korupsi semakin merajalela.